Menertawakan dunia persilatan. Xiao Jianghu. Audiobook, novel silat. Cerita, Jin Yong. Jilid 114. Muncul di babak penentuan. 11 pasang mata terpusat menyaksikan pertandingan kedua tokoh sakti itu. Dalam hati masing-masing mereka memuji kehebatan pukulan Ren Wuxing dan Mahabiksu Fang Zheng. Tampak Zuo Lengchan tersenyum sendiri dan diam-diam bersyukur, untung si Tuaren memilih Mahabiksu Fang Zheng sebagai lawannya pada babak pertama ini. Jika ia memilih diriku tentu akan membuatku sulit. Dibandingkan dengan jurus tapak song yang andalan perguruan kami, ilmu pukulannya lebih rumit dan memiliki lebih banyak perubahan. Meskipun terlihat kaku, tapi ilmu pukulannya lebih bagus dariku. Ia hanya mengincar satu titik penting saja, tidak lebih dari itu. Di sisi lain, Xiang Wentian juga sedang berpikir, ilmu silat perguruan Shaolin yang tersohor selama ratusan tahun ternyata memang bukan omong kosong belaka. Bila aku yang harus menghadapi Mahabiksu Fang Zheng, terpaksa harus mengadu tenaga dalam. Untuk bertanding jurus pukulan jelas aku tidak akan bisa menang melawannya. Sementara itu Yu Bukun, Pendeta Tianmen, Yu Changhai, dan yang lain juga sedang membandingkan ilmu pukulan kedua jago itu dengan kepandaian mereka masing-masing. Setelah sekian lama bertempur, lambat laun Ren Wuxing merasa ilmu pukulan Mahabiksu Fang Zheng mulai kendur. Dalam hati ia berpikir, meskipun jurus pukulanmu sangat hebat, namun usiamu jelas sudah tua renta. Daya tahanmu tentu semakin berkurang. Segera ia mempercepat serangan. Setelah beberapa kali memukul, tiba-tiba sewaktu menarik tangan kanan terasa pergelangannya agak kaku dan kesemutan. Tenaga dalam juga terasa macet, sungguh membuatnya terkejut bukan main. Ia tahu hal itu disebabkan oleh pengaruh tenaga dalam lawan. Ia kembali berpikir, ilmu mengubah urat biksu tua ini sungguh sempurna. Aku tidak bisa mengerahkan pukulan karena ia mampu menahan dan mengendalikan tenaga dalamku tanpa harus bersentuhan. Ia yakin jika pertarungan ini berlangsung lebih lama lagi, dan jika tenaga dalam lawan sudah dikerahkan besar-besaran, tentu ia berada dalam keadaan yang sangat tidak menguntungkan. Saat itu Fang Zheng menghantam dengan pukulan telapak kiri. Ren Wuxing berseru sambil menyambut dengan telapak kiri pula. Kedua tangan pun beradu. Mereka kemudian sama-sama mundur selangkah. Terasa tenaga dalam biksu tua itu sangat lembut, tapi mengandung kekuatan yang sungguh luar biasa. Meski Ren Wuxing sudah mengerahkan jurus penyedot bintang, namun sedikit pun tidak bisa menghisap tenaga lawan. Dalam hati ia merasa sangat heran. Shanti, ujar Fang Zheng sambil kemudian tangan kanannya menghantam ke depan. Lagi-lagi Ren Wuxing menyambut dengan tangan kanan pula. Kedua tangan kembali beradu, sampai tubuh masing-masing tergeliat bersamaan. Ren Wuxing merasa darah di seluruh badan seakan-akan mendidih. Segera ia mundur 2 langkah, dan tiba-tiba memutar tubuh. Tahu-tahu dada Yu Changhai sudah dicengkeramnya menggunakan tangan kanan, sementara tangan kiri mengayun siap menghantam batok kepala ketua perguruan Qing Cheng tersebut. Kejadian ini sungguh cepat bagaikan seekor kelinci yang tiba-tiba disambar elang. Semua mata sedang tertuju kepada Ren Wuxing yang sedang kewalahan menghadapi pukulan-pukulan Mahabiksu Fang Zheng tadi. Siapa sangka ia tidak menggunakan tenaganya untuk melindungi diri tetapi justru digunakan untuk menyerang orang lain. Yu Changhai sendiri seorang tokoh silat papan atas. Andai saja ia bertarung terang-terangan melawan Ren Wuxing, sekalipun pada akhirnya kalah, namun tidak mungkin hanya dalam satu jurus langsung tertangkap seperti itu. Oh, seru banyak orang yang sama-sama terkejut melihatnya. Mahabiksu Fang Zheng segera melompat bagaikan burung menyambar mangsa. Dengan 2 telapak tangan berkecepatan tinggi ia memukul ke arah belakang kepala Ren Wuxing. Dalam dunia persilatan ini disebut siasat, menyerang Wei, menolong Zhao, yang memaksa lawan harus menyelamatkan diri lebih dulu dan melepaskan tawanannya. Dalam hal ini Ren Wuxing harus membatalkan pukulannya terhadap Yu Changhai demi menangkis serangan Fang Zheng. Semua orang terkejut kagum melihat kecepatan gerakan Mahabiksu Fang Zheng yang secepat kilat itu. Meskipun tidak sempat bersorak memuji, namun mereka tahu bahwa jiwa Yu Changhai dapat diselamatkan. Sesuai dugaan, Ren Wuxing terpaksa menarik tangannya yang hendak menghantam kepala Yu Changhai tadi. Akan tetapi, tangan tersebut tidak digunakan untuk menangkis serangan Fang Zheng, melainkan untuk mencengkeram titik Tanzong di bagian dada kepala biara tersebut. Menyusul kemudian tangan kanannya ikut bekerja pula.
Secepat kilat ulu hati Fang Zheng ditotoknya dengan tepat. Tanpa ampun lagi, tubuh kepala biara Shaolin itu langsung lemas dan roboh terkulai di lantai. Kontan semua orang terperanjat kaget. Beramai-ramai mereka bergerak maju mengerumuni sang biksu sepuh. Hanya Zhuo Lengchan yang menerjang ke depan dan menghantam punggung Ren Wuxing. Tapi Ren Wuxing sempat menangkis pukulan itu sambil membentak, "Bagus. Anggap saja ini babak kedua." Zhuo Lengchan melancarkan serangan kilat dengan gaya berubah-ubah. Kadang tangannya memukul, kadang menelapak, lalu berubah menotok, kemudian mencengkeram pula. Dalam sekejap saja ia sudah menggunakan belasan macam bentuk dan gaya serangan tangan. Meskipun diserang berkali-kali, Ren Wuxing masih mampu untuk bertahan dengan mengerahkan segenap tenaga dalam. Beberapa jurus serangannya yang terakhir untuk merobohkan Mahabiksu Fang Zheng tadi jelas menggunakan segenap kemampuannya. Jika tidak, bagaimana mungkin seorang ketua perguruan Shaolin yang memiliki tenaga dalam setinggi itu bisa dicengkeram pada titik Tanzong dengan sangat tepat? Bagaimana mungkin satu jari bisa dengan tepat melumpuhkan pula kepala biara tersebut? Dalam serangan-serangan tadi bisa dikatakan kalau Ren Wuxing telah mempertaruhkan segalanya. Kemenangan Ren Wuxing atas Mahabiksu Fang Zheng itu semata-mata juga karena siasat licik belaka. Ia memanfaatkan sifat Fang Zheng yang belas asih, dengan cara seolah hendak membinasakan Yu Changhai. Perhitungan Ren Wuxing sungguh cermat. Pertama, para hadirin yang lain tidak mungkin sempat menolong karena jarak mereka agak jauh. Kedua, Yu Changhai sendiri juga kurang akrab dengan para hadirin itu, sehingga mereka tidak mungkin sudi mengambil risiko demi menolong pendeta pendek tersebut. Dalam keadaan demikian, Ren Wuxing yakin hanya Mahabiksu Fang Zheng seorang yang akan berusaha menolong Yu Changhai. Ketika kepala biara menolong Yu Changhai dengan cara melancarkan serangan, ternyata Ren Wuxing sama sekali tidak menangkis, tapi berbalik mencengkeram dan menotok titik penting di tubuh biksu tua itu. Cara yang dilakukan Ren Wuxing ini sesungguhnya sangat berbahaya. Sebab, jangankan kedua tangan Fang Zheng yang menghantam ke arah kepalanya, bahkan angin yang ditimbulkan saja sudah bisa membuat otaknya meledak. Sewaktu menangkap Yu Changhai tadi, Ren Wuxing memang sudah mempertaruhkan jiwanya pula. Ia berusaha memanfaatkan hati welas asih biksu agung berbudi luhur itu. Ketika Fang Zheng melihat pihak lawan ternyata tidak menangkis pukulannya yang bisa menghancurkan kepala, maka ia pun buru-buru menarik kembali tangannya itu secara mendadak. Untuk hal ini, ia harus mengerahkan tenaga sangat besar sehingga daerah dada dan perut menjadi kosong dan terbuka. Maka, begitu Ren Wuxing mencengkeram dan menotok dadanya, Fang Zheng sekuat tenaga mengumpulkan tenaga di tangannya untuk balas memukul kepala Ren Wuxing. Namun keadaannya sudah sangat lemah. Tenaga dalam di Titik dan Tian pun sama sekali tidak bisa berkembang, sehingga tubuhnya terpaksa jatuh begitu saja ke lantai. Pendeta Chongsu segera memapah Mahabiksu Fang Zheng dan membuka totokan pada tubuhnya, sambil berkata, "Saudara kepala biara terlalu las asih, sehingga bisa diperdaya oleh lawan secara licik." "Amitabha," ujar Fang Zheng. "Pikiran Tuan Ren memang cerdik. Tuan Ren bisa menang karena adu akal, bukan adu tenaga. Aku sungguh sangat kagum dan mengaku kalah." Terdengar Yu Bukun berseru, Ketua Ren memakai akal licik, kemenangannya tidak gemilang. Cara yang ia gunakan sama sekali bukan perbuatan seorang laki-laki budiman. "Memangnya dalam sekte matahari dan bulan kami ada laki-laki budiman?" sahut Xiang Wentian dengan tertawa. "Jika Ketua Ren seorang laki-laki budiman tentu sejak dahulu sudah berkubang lumpur dengan kalian. Jika demikian, pertandingan seperti sekarang ini tidak mungkin akan pernah ada." Yu Bukun langsung terdiam oleh perkataan Xiang Wentian itu. Ren Wuxing sendiri sedang bersandar pada sebatang tiang kayu sambil melancarkan pukulan untuk menangkis setiap serangan Zhuo Lengchan. Sebagai ketua perguruan Songshan sekaligus ketua Serikat Pedang Lima Gunung, sikap Zhuo Lengchan biasanya sangat angkuh. Pada kesempatan lain tentu ia tidak sudi bertempur melawan Ren Wuxing di saat lawannya itu baru saja bertanding melawan tokoh nomor 1 perguruan Shaolin. Ia paham bahwa cara demikian tentu akan membuatnya disebut sebagai pengecut yang mengambil keuntungan dari lawan. Namun, Ren Wuxing baru saja merobohkan Mahabiksu Fang Zheng dengan cara licik dan membuat gusar tokoh-tokoh aliran lurus yang menyaksikan. Sekarang Zhuo Lengchan tiba-tiba maju melabrak Ren Wuxing tanpa menghiraukan keselamatan sendiri, membuatnya justru mendapatkan pujian karena rasa setia kawan yang ia tunjukkan itu.
Para hadirin mengira Zuo Lengchan maju karena didorong perasaan gusar melihat ketidakadilan, padahal ia telah memanfaatkan kesempatan emas untuk menyerang Ren Wuxing yang sedang kelelahan. Xiang Wentian melihat gerak-gerik Ren Wuxing agak lamban dan sukar bernapas di bawah serangan gencar Zuo Lengchan. Ia pun mendekati Tiang dan berseru, "Ketua Zuo, apa kau tidak tahu malu melawan orang yang baru saja bertempur? Biarlah aku saja yang melayanimu. Setelah kurobohkan orang bermarga Ren ini baru kuhadapi dirimu." "Memangnya aku takut bertempur secara bergiliran melawan kalian?" sahut Zuo Lengchan sambil sebelah tangannya terus menghantam ke arah Ren Wuxing. Ren Wuxing menanggapi dengan nada dingin, "Adik Xiang, kau minggir saja." Xiang Wentian kenal baik watak sang ketua yang tidak mau kalah itu. Ia pun tidak berani membantah, dan terpaksa berkata, "Baiklah, aku mundur dulu." Tapi orang bermarga Zuo ini terlalu pengecut dan tidak tahu malu. "Akan kutendang pantatnya." Bersama itu ia mengangkat sebelah kakinya, siap menendang pantat Zuo Lengchan. "Apa kalian hendak main kerubut?" teriak Zuo Lengchan dengan gusar sambil mengelak ke samping. Ternyata gerakan kaki Xiang Wentian itu hanyalah pura-pura saja. Melihat Zuo Lengchan tertipu, Xiang Wentian terbahak-bahak geli dan menjawab, "Hahaha, hanya anak haram yang suka main kerubut." Ia lalu melompat mundur dan berdiri di samping Ren Yingying. Karena ejekan Xiang Wentian itu, serangan Zuo Lengchan menjadi sempat tertunda. Kesempatan ini segera digunakan oleh Ren Wuxing untuk menarik napas panjang-panjang. Seketika semangatnya pun bangkit kembali dan segera membalas serangan dengan menghantam 3 kali berturut-turut. Sekuat tenaga Zuo Lengchan berusaha mematahkan serangan Ren Wuxing itu. Diam-diam ia terkesiap menyadari sesuatu dan berpikir, "Sudah belasan tahun aku tidak bertarung melawan tua bangka ini. Ternyata ilmu silatnya meningkat dengan pesat. Untuk bisa memenangkan babak ini, aku harus mengerahkan segenap kemampuanku." Pertarungan antara Zuo Lengchan melawan Ren Wuxing kali ini adalah pertempuran mereka untuk yang kedua kalinya. Pertarungan di hadapan tokoh-tokoh tertinggi dunia persilatan sekarang ini benar-benar pertarungan yang menentukan. Karena itu mereka sangat mementingkan soal kemenangan, sama sekali berbeda dengan pertandingan babak pertama antara Ren Wuxing melawan Mahabiksu Fang Zheng tadi, yang dilangsungkan dalam suasana ramah tamah. Begitu Ren Wuxing mendapatkan napas baru, seketika semua gerakannya menjadi gerakan membunuh. Tangannya berganti gaya serangan dari memukul menjadi memotong. Tangan Zuo Lengchan pun berubah-ubah, dari memukul, menapak, sampai mencengkeram. Semakin lama semakin cepat pertarungan kedua orang itu. Ling Huchong sampai sulit membedakan siapa di antara mereka. Sewaktu melihat pertandingan babak pertama tadi ia tidak paham akan intisari gerakan Ren Wuxing dan Fang Zheng, dan kini ia sangat kesulitan mengikuti kecepatan gerak kedua tokoh sakti tersebut. Ia lalu melirik ke arah Ren Yingying. Muka gadis itu tampak putih bersih bagaikan salju, sama sekali tidak menunjukkan suatu perasaan cemas ataupun khawatir. Seolah-olah ia sangat yakin bahwa ayahnya akan meraih kemenangan lagi di babak kedua ini. Sementara itu wajah Xiang Wentian kadang terlihat senang, kadang terlihat cemas. Kadang ia terlihat heran, kadang terlihat kecewa. Kadang matanya melotot, kadang menggertakkan gigi seolah ia sendiri yang sedang bertempur. Melihat itu Ling Huchong berpikir, pengalaman kakak Xiang jauh lebih luas daripada Yingying. Melihat ketegangan di wajahnya, mungkin sekali dalam babak ini Tuan Ren sukar mendapat kemenangan. Perlahan-lahan pandangannya beralih ke arah lain. Tampak guru dan ibu gurunya berdiri berjajar di samping Mahabiksu Fang Zheng dan Pendeta Chongsu. Di belakang mereka berdiri Pendeta Tianmen, Ketua Perguruan Taishan. Di sampingnya lagi terdapat Tuan Besar Mo, Ketua Perguruan Hengshan. Sejak datang tadi Tuan Besar Mo sama sekali tidak membuka suara sehingga Ling Huchong tidak tahu bahwa ia juga datang ke biara Shaolin. Melihat sosok kurus kering itu, Ling Huchong berpikir, adik Yilin dan yang lain sekarang sudah tidak mempunyai guru. Entah bagaimana keadaan mereka sekarang? Di sisi lain tampak Yu Changhai, Ketua Perguruan Qincheng berdiri sendiri di sudut ruangan dengan menggenggam erat gagang pedangnya. Wajahnya terlihat sangat gusar. Di sisi barat tampak seorang laki-laki berambut putih dengan pakaian compang-camping. Ia tentu ketua partai pengemis yang bernama Xie Feng. Di sebelahnya tampak seorang berperawakan gagah dengan pakaian serba hitam. Ia tentu ketua perguruan Kunlun yang bernama Zhen Shanzi, si pedang langit dan bumi. Kesembilan tokoh tersebut adalah orang-orang sakti di dunia persilatan saat ini.
Masing-masing merupakan pemimpin aliran ternama. Andai saja mereka tidak memusatkan perhatian ke arah pertandingan, tentu sejak tadi keberadaan Ling Huchong sudah mereka ketahui melalui tarikan atau hembusan napasnya. Dalam hati Ling Huchong merenung, para guru besar dunia persilatan berkumpul di sini. Guru dan ibu guru juga hadir, serta Mahabiksu Fang Zheng, Pendeta Chongsu, dan Paman Guru Mo, 3 orang sesepuh yang sangat kuhormati. Rasanya tidak sopan jika aku bersembunyi di sini mendengarkan pembicaraan mereka dari tadi. Meskipun aku tiba lebih awal dan mereka belakangan, tetap saja aku merasa tidak nyaman telah menguping pembicaraan mereka. Kalau sampai ketahuan sungguh diriku akan malu setengah mati. Maka ia pun berharap Ren Wuxing bisa memenangkan babak ini, sehingga mereka bertiga dapat pergi dengan bebas. Dan kalau nanti Mahabiksu Fang Zheng dan yang lain sudah pindah ke ruangan lain, ia berniat lekas-lekas menyusul dan menemui Ren Yingying. Terpikir akan berbicara dengan gadis itu, seketika dadanya terasa hangat. Ia merenung, apakah untuk seterusnya aku dan Yingying benar-benar akan menjadi suami istri? Tidak perlu disangsikan lagi, ia memperlakukanku dengan penuh perhatian. Tapi aku. Memang selama ini jika ia teringat kepada Ren Yingying, maka yang terpikir olehnya adalah perasaan ingin membalas budi. Ia bertekad membebaskan gadis itu lolos dari biara Shaolin, adalah untuk menunjukkan kepada dunia persilatan bahwa dirinya yang telah jatuh hati kepada si Nona dan bukan sebaliknya. Dengan demikian orang-orang persilatan tidak lagi mencemooh Ren Yingying bahwa cintanya bertepuk sebelah tangan. Anehnya, setiap bayangan Ren Yingying yang cantik itu timbul dalam benaknya, hatinya tidak merasakan kebahagiaan atau kemesraan. Hal ini sungguh berbeda dibanding jika ia terkenang kepada Yuling Shan yang sangat dicintainya itu. Terhadap Ren Yingying yang ada adalah perasaan agak-agak takut di dalam hati. Ketika pertama kali bertemu dengan Ren Yingying dulu, ia senantiasa menyangka gadis itu sebagai seorang nenek tua. Maka yang timbul dalam hatinya adalah 70% perasaan hormat dan 30% perasaan terima kasih. Kemudian setelah mengetahui sifat si Nona yang ringan tangan, membunuh orang dengan gampang, membuat rasa hormatnya itu telah bercampur pula dengan 3 bagian rasa muak dan 3 bagian rasa takut. Rasa muak itu perlahan-lahan menjadi tawar setelah mengetahui ternyata Ren Yingying telah jatuh hati kepadanya. Mendengar si Nona mengorbankan diri dan terkurung di biara Shaolin, seketika timbul rasa terima kasih Ling Huchong yang tak terkira kepadanya. Namun rasa terima kasih yang dalam itu tidak menimbulkan pikiran ingin untuk berhubungan lebih akrab. Yang ia harapkan hanya bagaimana bisa membalas budi kebaikan si Nona saja. Maka ketika mendengar Ren Wuxing menyebut dirinya sebagai calon menantu, entah mengapa perasaannya menjadi serba salah, sedikit pun tidak merasa senang. Padahal bicara soal kecantikan, Ren Yingying sangat jauh melebihi Yuling Shan. Namun semakin melihat kecantikan gadis itu, semakin dirasa pula adanya jarak yang jauh di antara mereka. Hanya beberapa kali saja Ling Huchong memandang Ren Yingying dan setelah itu tidak berani melihat lagi. Ia kemudian menyaksikan kedua tangan Xiang Wentian mengepal, dengan kedua mata melotot lebar ke arah pertandingan. Ternyata saat itu Zuo Lengchan sudah terdesak sampai ke sudut ruangan, sementara Ren Wuxing masih terus menghujaninya dengan pukulan-pukulan dahsyat. Tampaknya Zuo Lengchan sudah kewalahan, tangkisannya lemah, dan serangannya selalu gagal. Ketua perguruan Songshan itu lebih banyak bertahan daripada menyerang. Tiba-tiba Ren Wuxing membentak dan kedua tangannya mendorong ke arah dada lawan. Lekas-lekas Zuo Lengchan menyambut dengan kedua tangan pula. Maka, 4 telapak tangan pun beradu. Zuo Lengchan terdesak mundur dengan punggung menumbuk tembok. Debu pasir pun jatuh bertebaran dari atap. Ling Huchong merasa badannya ikut terguncang. Papan nama besar yang digunakannya bersembunyi itu seakan-akan ikut rontok ke bawah. Ia terkejut dan berpikir, Paman Guru Zuo dalam masalah besar. Kalau mereka mengadu tenaga dalam, Tuan Ren tentu menggunakan jurus penyedot bintang untuk menghisap tenaga Paman Guru Zuo. Dalam sekejap, tentu Paman Guru Zuo akan kalah telak. Tapi lantas dilihatnya Zuo Lengchan menarik tangan kanannya, sehingga tinggal tangan kiri saja yang menahan kekuatan musuh. Menyusul kemudian dengan 2 jari tangan kanan ia menotok ke arah Ren Wuxing. Mendadak Ren Wuxing berseru kaget dan lekas-lekas melompat mundur untuk menghindar. Segera Zuo Lengchan menotok lagi dengan jari tangan kiri. Berturut-turut ia menotok 3 kali dan Ren Wuxing pun terdesak mundur 3 langkah. Mahabiksu Fang Zheng, Pendeta Chongsu, dan yang lain merasa terkejut.
Masing-masing berpikir, jurus penyedot bintang milik Ren Wuxing dapat menghisap tenaga dalam lawan tanpa ampun. Tapi mengapa ketika keempat tangan itu beradu, Zuo Lengchan sama sekali tidak celaka? Apakah ilmu tenaga dalam perguruan Songshan sedemikian kebal terhadap jurus penyedot bintang? Mereka merasa heran menyaksikan hal itu, sementara Ren Wuxing tentu jauh lebih heran lagi. Belasan tahun silam, Ren Wuxing tidak perlu menggunakan jurus penyedot bintang sudah mampu membuat Zuo Lengchan terdesak. Tapi ketika Zuo Lengchan sudah hampir bisa dirobohkan, tiba-tiba jantung Ren Wuxing terasa sakit dan tenaga dalamnya sukar dikerahkan. Ia terkejut dan menyadari bahwa hal itu merupakan akibat sampingan dari jurus penyedot bintang yang belum dikuasainya secara sempurna. Jika di waktu biasa tentu ia bisa segera duduk bersama Di untuk memusnahkan rasa sakit tersebut. Namun saat itu ia sedang menghadapi lawan tangguh, mana ada kesempatan untuk mengobati penyakit? Dalam keadaan yang genting itu tiba-tiba muncul dua orang adik seperguruan Zuo Lengchan, yaitu Ding Mian dan Fei Bin. Dengan cerdik Ren Wuxing pun berseru, "Hahaha, kita sudah sepakat bertarung 1 lawan 1, tapi secara licik kau menyembunyikan pembantu. Seorang laki-laki sejati tidak sudi dicurangi, biarlah kita bertemu lagi lain waktu. Sekarang tuan besarmu ini tidak sudi meladeni kalian. Selamat tinggal." Sebaliknya, Zuo Lengchan sendiri juga sadar dirinya pasti kalah. Melihat pihak lawan tiba-tiba hendak mengakhiri pertandingan, tentu hal ini sangat kebetulan baginya. Maka, ia tidak berani mengejek dengan kata-kata yang bisa memancing amarah lawan, namun dalam hati juga tidak mengizinkan Ding Mian dan Fei Bin ikut campur karena akan menghancurkan nama besarnya. Berpikir demikian, ia pun menjawab, "Salahmu sendiri, kenapa kau tidak membawa para begundalmu dari sekte iblis?" Ren Wuxing tertawa, lalu memutar tubuh dan melangkah pergi. Begitulah, pertarungan di masa lalu itu telah diakhiri tanpa kejelasan siapa yang kalah atau menang. Hanya saja, mereka saling menyadari kelemahan ilmu silat masing-masing. Sejak itulah keduanya sama-sama berlatih dengan lebih tekun supaya tidak mengalami kekalahan pada pertemuan selanjutnya. Lebih-lebih Ren Wuxing mengetahui akibat sampingan dari jurus penyedot bintang yang dilatihnya itu. Ilmu tersebut memang membuatnya bisa menghisap tenaga lawan, tapi tenaga yang dihisap itu berbeda-beda asal-muasal golongannya, juga beraneka ragam tingkat kekuatannya. Campuran bermacam-macam tenaga tersebut kalau tidak segera diselaraskan tentu akan berakibat buruk. Rasa sakit bisa saja timbul pada saat-saat yang tidak terduga dan berbalik menyerang diri sendiri. Ren Wuxing yang memiliki tenaga dalam tinggi tentu dengan mudah dapat mengatasi kekacauan yang ditimbulkan oleh tenaga dalam hasil menghisap orang lain. Tapi sungguh sangat berbahaya bila tenaga liar itu mendadak mengacau pada saat bertarung menghadapi lawan tangguh seperti Zuo Lengchan tersebut. Menghadapi lawan tangguh tentu membuat tenaga banyak terkuras sehingga sulit untuk menekan serangan tenaga liar yang tiba-tiba muncul di dalam tubuh. Siang dan malam Ren Wuxing sibuk mencari cara untuk mengatasi pengaruh buruk yang ditimbulkan jurus penyedot bintang tersebut. Pada saat sibuk memusatkan pikiran demi mengatasi tenaga-tenaga liar yang bergolak di dalam tubuh itulah, seorang tokoh maha cerdik semacam dirinya sampai lengah terhadap perangkap yang diatur oleh Dongfang Bubai, orang kepercayaannya sendiri. Akibatnya, ia harus mendekam selama belasan tahun di dasar Danau Barat. Tapi justru di tempat itulah ia dapat memusatkan pikiran tanpa gangguan dari luar sehingga berhasil menemukan cara untuk mengatasi tenaga-tenaga liar yang bergolak di dalam tubuh tersebut. Kini, jurus penyedot bintang tidak lagi menimbulkan penyakit, senjata makan tuan, bagi dirinya. Dalam pertarungan kali ini Ren Wuxing mengerahkan jurus penyedot bintang ketika kedua telapak tangannya beradu dengan tangan Zuo Lengchan. Tapi anehnya, tenaga dalam Zuo Lengchan ternyata kosong melompong entah kemana. Ren Wuxing terkejut karena lawan menggunakan ilmu yang sangat aneh seperti itu. Ia sama sekali tidak bisa menghisap tenaga dalam Zuo Lengchan. Tadi ia juga tidak mampu menghisap tenaga Mahabiksu Fang Zheng karena kepala biara Shaolin itu secara tiba-tiba mampu menyembunyikan tenaga yang ia miliki. Kejadian seperti itu ternyata terulang kembali di babak kedua dan sama sekali tidak pernah terlintas dalam pikiran Ren Wuxing. Setelah 3 kali menggunakan jurus penyedot bintang dan tetap tak bisa menyedot tenaga lawan, tiba-tiba Ren Wuxing melihat Zuo Lengchan menusuknya dengan 2 buah jari tangan kanan. Melihat gerak tusukan lawan tersebut sangat ganas, Ren Wuxing mundur 3 langkah lalu mengubah jurusnya dan memukul dengan sembarangan. Kedua orang itu kembali bertarung lebih dari 30 jurus.
Ketika tangan kiri Ren Wuxing menebas, Zhuo Lengchan menyentilnya dengan jari tengah, lalu jari telunjuknya bergerak menotok ke arah iga lawan. Melihat itu Ren Wuxing berpikir, coba lihat, totokan jarimu ini mengandung tenaga atau tidak. Maka, ia hanya sedikit memiringkan tubuh, seolah menghindar, padahal sengaja memberi peluang agar totokan lawan itu mengenai sasaran. Tujuan Ren Wuxing adalah memberi peluang agar kedua jari Zhuo Lengchan itu menusuk dadanya, sehingga jurus penyedot bintang yang sudah dipersiapkan bisa langsung bekerja. Bila totokan jarimu ini tidak bertenaga, paling-paling aku hanya merasa geli saja. Tapi sebaliknya, kalau jarimu ini bertenaga, tentu tenagamu akan langsung kusedot habis dalam sekaligus, demikian Ren Wuxing berpikir. Pada saat itulah kedua jari tangan kanan Zhuo Lengchan sudah mencapai sasaran, tepat menusuk titik Tianqi pada bagian dada Ren Wuxing. Jurus penyedot bintang pun langsung bekerja pula. Benar juga, dalam waktu singkat tenaga dalam Zhuo Lengchan langsung bocor dan membanjir keluar bagaikan tanggul yang bobol, tersedot oleh Ren Wuxing melalui titik tersebut. Anehnya, Zhuo Lengchan ternyata tidak khawatir. Sebaliknya malah tersenyum gembira, bahkan semakin mengerahkan tenaganya supaya tersedot jurus lawan. Sebaliknya, badan Ren Wuxing tiba-tiba mengejang. Dari pusarnya muncul suatu arus hawa dingin yang menjalar ke atas. Seketika kaki dan tangannya tidak bisa berkutik, seluruh urat nadi terasa macet pula dan tidak dapat mengalirkan darah. Perlahan-lahan Zhuo Lengchan menarik kembali tangannya dan bergeser mundur ke pinggir selangkah demi selangkah sambil menatap Ren Wuxing tanpa bicara sedikit pun. Ren Wuxing sendiri terlihat gemetar. Tangan dan kakinya kaku tidak bergerak. Keadaannya mirip seperti orang yang sedang tertotok jalan darahnya. "Ayah!" teriak Ren Yingying sambil menubruk maju dan memegang badan Ren Wuxing. Terasa lengan ayahnya itu dingin luar biasa. Dengan cepat ia menoleh dan memanggil, "Paman Xiang!" Xiang Wentian pun memburu maju dan segera mengurut-urut beberapa kali bagian dada Ren Wuxing. Setelah itu barulah Ren Wuxing bisa bersuara dan pernapasannya kembali lancar. Bagus, bagus," kata Ren Wuxing dengan muka pucat pasi. "Langkahmu ini sama sekali tak terpikir olehku. Mari kita ulangi lagi." Zhuo Lengchan tidak menjawab, hanya menggeleng perlahan saja. Yu Bukun menyahut, kalah dan menang sudah jelas terlihat. "Untuk apa harus diulangi lagi? Bukankah titik Tianqi Tuan Ren sudah tertotok oleh ketua Zhuo?" Ren Wuxing mendengus dengan gusar. Benar juga. Aku telah tertipu. Baiklah, babat ini anggap saja aku yang kalah." Siasat yang digunakan Zhuo Lengchan tadi benar-benar sangat berbahaya, bahkan bagi dirinya sendiri. Ia baru saja mengerahkan tenaga dalam maha dingin yang dilatihnya selama belasan tahun dan sengaja membiarkannya dihisap oleh Ren Wuxing. Ilmu tenaga dalam yang dilatih Zhuo Lengchan ini serupa dengan jurus jari langit hitam milik Hei Baizi dari Wisma Mei Suang, namun jauh lebih kuat. Setelah hawa murni dingin sebanyak itu merasuk ke dalam tubuh Ren Wuxing melalui tusukan kedua jarinya, dalam sekejap sekujur tubuh Ren Wuxing pun kaku membeku. Pada detik selanjutnya Zhuo Lengchan lantas mengerahkan tenaga dalamnya lagi untuk menutup titik nadi lawan. Pada umumnya pertarungan menggunakan totokan semacam ini hanya digunakan oleh para pesilat kelas 2 atau 3. Namun tak disangka-sangka cara ini justru digunakan Zhuo Lengchan untuk meraih kemenangannya. Meskipun menggunakan cara yang tidak jujur, namun hanya orang yang memiliki tenaga dalam maha tinggi seperti dirinya yang mampu menyempurnakan siasat tersebut. Xiang Wentian mengetahui kalau tenaga dalam Zhuo Lengchan sudah terkuras habis dan untuk memulihkan diri paling tidak membutuhkan waktu sedikitnya 2-3 bulan. Maka, ia pun berkata, "Tadi ketua Zhuo menyatakan hendak melayani aku bila sudah mengalahkan ketua Ren. Sekarang mari kita mulai." Mahabiksu Fang Zheng, Pendeta Chongsu, dan yang lain mengetahui maksud ucapan Xiang Wentian tersebut. Setelah membekukan aliran darah lawannya, Zhuo Lengchan tampak begitu pucat, bahkan tidak mampu bersuara sepatah kata pun. Apabila kedua orang itu benar-benar bertarung, maka Zhuo Lengchan tidak hanya akan mengalami kekalahan, namun bisa-bisa terbunuh di tangan Xiang Wentian. Akan tetapi, Zhuo Lengchan sendiri tadi memang telah berkata demikian, sehingga ia bisa dikatakan pengecut bila tidak menerima tantangan Xiang Wentian. Tiba-tiba Yu Bukun menyela, "Sejak awal kita sudah sepakat mengadakan pertandingan 3 babak. Siapa saja jago yang akan maju tergantung kepada pilihan pihak masing-masing dan tidak boleh pihak lawan ikut menentukan.
Bukankah Ketua Ren sendiri sudah menyetujuinya? Ketua Ren seorang kesatria sejati, mana mungkin mengingkari persetujuan ini? Tuan Yu memang pintar bicara, pandai bersilat lidah, kata Xiang Wentian sambil tersenyum. Tapi kau sendiri masih terlalu jauh untuk bisa disebut sebagai kesatria sejati. Caramu berdebat mirip seorang pengecut yang tidak memegang janji. Kesatria sejati atau pengecut tergantung kepada orangnya, sahut Yu Bukun. Cara penilaian kaum kesatria tentunya berbeda dibanding pandangan kaum pengecut. Bagi kaum kesatria, semua orang di dunia adalah baik. Bagi kaum pengecut, semua orang di dunia adalah buruk. Zuo Lengchan terlihat sedang menyeret kakinya kemudian bersandar pada salah satu tiang kayu. Keadaannya begitu lemah. Untuk berdiri saja susah, apalagi harus bertempur kembali. Pendeta Chongsu lantas maju 2 langkah dan berkata, sudah lama ku dengar Tuan Xiang dijuluki sebagai Datuk Maharaja Langit, yang kemahirannya telah mengguncangkan dunia persilatan. Aku, si pendeta tua selaku ketua perguruan Wudang merasa malu dalam pertemuan ini belum melakukan apa-apa. Rasanya sungguh beruntung jika sebelum mengasingkan diri pada waktu yang tidak lama lagi aku bisa meminta petunjuk kepada Datuk Maharaja Langit. Sungguh hal ini merupakan kehormatan terbesar bagiku. Sebagai seorang ketua perguruan termasyur, ucapannya itu sangat menghargai lawan, sehingga membuat Xiang Wentian sukar untuk menolak tantangan halus tersebut. Maka, Xiang Wentian pun menjawab, aku sangat menghormati permintaanmu. Sudah lama aku mengagumi jurus pedang Taiji dari perguruan Wudang. Aku terpaksa harus memperlihatkan kebodohan diri sendiri demi melayani pendeta Chongsu beberapa jurus. Xiang Wentian memberi hormat kemudian mundur 2 langkah. Pendeta Chongsu membalas penghormatan. Kedua orang itu berdiri berhadapan dengan mata saling menatap tajam. Meskipun demikian, keduanya tidak langsung melolos senjata. Baik Xiang Wentian maupun pendeta Chongsu sama-sama memiliki nama besar di dunia persilatan. Namun demikian, sulit sekali untuk menebak siapa di antara mereka yang lebih unggul. Babak ketiga ini benar-benar merupakan babak penentuan, apakah Ren Wuxing bertiga akan dikurung di biara Shaolin ataukah bisa turun gunung dengan leluasa. Membayangkan hasil akhir pertandingan ini, jantung para hadirin berdebar-debar, begitu pula mereka berdua yang sedang berhadapan. Tiba-tiba Ren Wuxing berseru, tunggu dulu. Tolong kau mundur, adik Xiang. Usai berkata demikian ia lantas mencabut pedangnya yang tergantung di pinggang. Kontan semua orang terperanjat melihat Ren Wuxing menghunus senjata. Mereka sangsi apakah benar Ren Wuxing berani bertarung melawan pendeta Chongsu, padahal ia baru saja bertanding 2 babak berturut-turut melawan 2 orang ahli silat papan atas. Tentu saja Zuo Lengchan menjadi orang yang paling terkejut. Ia merenung, hasil latihanku selama belasan tahun telah berhasil membekukan titik Tianqi di dadanya. Seorang pesilat yang 10 kali lebih hebat darinya pun membutuhkan waktu 6-7 jam untuk bisa pulih kembali dari totokanku. Bagaimana ia bisa begitu yakin hendak bertarung lagi? Saat itu tak seorang pun yang tahu bahwa Ren Wuxing merasa perutnya sakit luar biasa seperti ditusuk-tusuk puluhan pisau. Untuk bicara saja terlihat sangat dipaksakan, apalagi bertempur kembali. Pendeta Chongsu tersenyum dan berkata, apakah Ketua Ren bermaksud memberi petunjuk kepadaku? Tapi kurasa ini tidak adil dan sangat menguntungkan diriku jika Ketua Ren lagi yang maju lagi pada babak ketiga ini. Ren Wuxing menjawab, aku baru saja mempertaruhkan jiwa dengan bertempur melawan 2 tokoh silat papan atas. Jika aku bertanding lagi melawan pendeta Chongsu, itu artinya terlalu memandang rendah kepada ilmu pedang perguruan Wudang yang termasyur selama ratusan tahun. Meskipun aku menjadi orang gila juga takkan melakukan itu. Pendeta Chongsu mengangguk gembira, terima kasih banyak, Ketua Ren. Ketika melihat Ren Wuxing mencabut pedang tadi, ia merasa serba salah. Ia mengira Ren Wuxing akan menantangnya bertarung di babak ketiga. Jika ia melayani tantangan itu dan mendapat kemenangan, tentu kemenangannya sangat tidak terhormat. Namun jika ia sampai kalah, tentu perguruan Wudang akan kehilangan muka di dunia persilatan. Ren Wuxing melanjutkan, pendeta Chongsu adalah tenaga baru di pihak kalian. Maka, di pihak kami juga harus tampil seorang tenaga baru. Nah, adik cilik Ling Wuchong, silakan turun kemari. Kata-kata ini benar-benar membuat semua orang terkejut. Serentak mereka ikut memandang ke arah papan nama yang dituju tatapan mata Ren Wuxing. Ling Wuchong terkejut dan untuk sesaat merasa serba salah.
Karena tidak ada gunanya lagi bersembunyi, terpaksa ia meloncat ke bawah dan langsung berlutut menyembah di hadapan Mahabiksu Fang Zheng. Secara lancang aku telah menyusup ke dalam biara agung ini. Mohon kepala biara sudi menjatuhkan hukuman, demikian ia berkata. Hahaha, ternyata pendekar muda Linghu yang datang, kata Fang Zheng sambil tertawa terkekeh-kekeh. Sejak tadi aku mendengar pernapasan pendekar muda sangat halus dan teratur, pertanda tenaga dalammu benar-benar melimpah. Aku sempat heran tokoh sakti mana lagi yang sudi berkunjung ke sini. Silakan bangun, aku tidak berani menerima penghormatan setinggi ini. Sambil berkata demikian ia membalas hormat dengan merangkap kedua tangan. Ling Huchong terdiam dan berpikir, ternyata Mahabiksu Fang Zheng sudah mengetahui kalau aku bersembunyi di balik papan nama itu. Xie Feng, ketua partai pengemis tiba-tiba berseru, Ling Huchong, coba kau lihat tulisan ini. Ling Huchong bangkit dan memandang ke arah tiang yang ditunjuk olehnya. Ternyata pada tiang kayu tersebut telah terukir 3 baris kalimat. Kalimat pertama berbunyi, di balik papan nama ada orang. Lalu kalimat kedua berbunyi, akan kuseret dia turun. Dan kalimat ketiga berbunyi, nanti dulu, hawa murni orang ini seperti dari golongan lurus, juga seperti dari golongan sesat. Belum jelas dia kawan atau lawan. Setiap huruf yang menyusun tulisan-tulisan tersebut masih baru dan terukir dalam. Kalimat pertama dan ketiga sepertinya hasil ukiran jari tangan Mahabiksu Fang Zheng, sedangkan kalimat kedua berasal dari jari tangan Xie Feng. Menyadari hal itu Ling Huchong merenung kagum, Mahabiksu Fang Zheng mengetahui keberadaanku dan bisa menebak asal-usul tenaga dalamku hanya dengan merasakan pernapasanku yang sangat halus. Benar-benar seorang tokoh persilatan papan atas. Segera ia kembali berkata, mohon para sesepuh sekalian sudi memberi maaf. Karena kedatangan para sesepuh sekalian, aku merasa sangat ketakutan dan terpaksa bersembunyi di atas sana. Maafkan aku yang tidak berani turun untuk memberi hormat. Xie Feng menanggapi dengan tertawa, kemudian berkata, kenapa kau ketakutan seperti seorang pencuri? Memangnya kau hendak mencuri apa di biara Shaolin ini? Aku mendengar Nona Ren ditahan di sini. Maksud kedatanganku adalah hendak menjemputnya pulang, jawab Ling Huchong. Haha, ternyata kedatanganmu ini hendak mencuri istri, kata Xie Feng dengan tertawa. Ini sebenarnya bukan hal yang menakutkan, tapi sangat memalukan. Ling Huchong menjawab dengan nada sungguh-sungguh, aku berhutang budi kepada Nona Ren. Sekalipun badanku hancur lebur demi dia, aku rela. Sungguh sayang, ujar Xie Feng sambil menghela napas. Seorang pemuda baik-baik dan punya masa depan gemilang ternyata menjadi korban seorang wanita. Andai saja kau tidak terjerumus, maka jabatan ketua perguruan Huashan tidak mungkin bisa lari dari tanganmu. Ren Wuxing menyela, hanya jabatan ketua perguruan Huashan, apa yang harus dibanggakan? Kelak kalau aku yang tua ini sudah mati, jabatan ketua sekte matahari dan bulan juga akan jatuh ke tangan menantu kesayanganku ini. Ling Huchong terkejut dan berkata dengan suara gemetar, oh, tidak. Sudahlah, tidak perlu banyak bicara lagi, kata Ren Wuxing dengan tertawa. Nah, Chong Er, kenapa kau tidak segera meminta petunjuk kepada ketua perguruan Wudang itu? Pendeta Chongsu memiliki jurus pedang berupa perpaduan tenaga lembut dan kasar. Permainan pedangnya adalah menciptakan lingkaran-lingkaran sinar pedang yang mematikan, sungguh jarang ada tandingannya di dunia persilatan. Hendaknya kau berhati-hati. Ia memanggil Ling Huchong dengan sebutan, Chong Er, seolah sudah menganggap pemuda itu sebagai anggota keluarga sendiri. Tentu saja Ling Huchong semakin merasa serba sulit. Saat itu masing-masing pihak sudah menang satu babak, sehingga babak ketiga adalah babak yang sangat menentukan. Dulu Ling Huchong pernah bertanding pedang melawan pendeta Chongsu dan dapat mengalahkannya. Maka, demi untuk menolong Ren Yingying mau tidak mau ia harus bertarung lagi menghadapi pendeta itu. Segera ia memutar tubuh ke arah pendeta Chongsu dan bersujud beberapa kali kepadanya. Chongsu terkejut dan buru-buru membangunkannya, sambil berkata, kenapa pendekar muda memakai adat setinggi ini? Aku tidak berani menerima penghormatan darimu. Ling Huchong menjawab, pendeta adalah kesatria agung yang memiliki perhatian besar kepadaku. Aku sangat menghormati pendeta dan sekarang terpaksa harus meminta pelajaran dari pendeta. Sungguh hatiku merasa sangat tidak enak. Ah, kau ini terlalu banyak adat, ujar Chongsu sambil tertawa. Begitu Ling Huchong bangkit, Ren Wuxing langsung menyodorkan pedang kepadanya.
Ia menerima pedang itu lantas berdiri di sudut kiri dengan ujung pedang mengarah ke bawah. Pendeta Chongsu memandangnya sekejap, lalu berpaling dan memandang jauh ke angkasa. Ia termenung-menung sambil memikirkan pertarungan tempo hari. Para hadirin terheran-heran melihatnya terdiam tak bergerak sama sekali seperti sedang bersamadi. Agak lama kemudian, tiba-tiba pendeta itu menghela napas panjang dan berkata, "Kita tidak perlu bertanding lagi. Kalian berempat boleh pergi." Kontan semua orang terperanjat mendengar ucapannya itu. Ling Huchong merasa sangat senang dan segera berlutut hendak memberi hormat, namun Chongsu buru-buru menjulurkan tangan untuk mencegahnya. Xie Feng bertanya, "Apa maksud ucapanmu ini, pendeta?" Chongsu menjawab, "Aku tidak bisa menemukan cara untuk mematahkan ilmu pedangnya. Maka dalam babak ini aku mengaku kalah saja." "Tapi kalian belum bertanding, bukan?" tanya Xie Feng terheran-heran. "Beberapa hari yang lalu di kaki Gunung Wudang aku pernah bertarung melawannya sampai lebih dari 300 jurus, dan saat itu aku kalah," jawab Chongsu. "Jika kami bertanding lagi hari ini, rasanya tetap saja aku tidak bisa menang." Fang Zheng dan yang lain menegas, "Benarkah demikian?" "Adik Linghu ini pernah mendapat pendidikan ilmu pedang dari Tuan Feng Qingyang." "Aku sama sekali bukan tandingannya," sahut Chongsu sambil tersenyum dan melangkah mundur. Ren Wuxing tertawa dan berkata, "Jiwa kesatria pendeta Chongsu sungguh membuatku sangat kagum. Tadinya aku hanya kagum setengah saja. Tapi sekarang, aku kagum 3/4 kepadamu." Ia kemudian memberi hormat kepada Mahabiksu Fang Zheng dan menyambung, "Kepala biara, sampai berjumpa di lain waktu." Bersambung ke jilid 115. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.